Sebelum mendengarkan sedikit celotehan Mimin, alangkah baiknya jangan terlalu serius. Dibawa santuy aja sambil seruput dulu kopinya dong, biar gak ngebug. Dan jangan lupa juga klik tombol like, share, dan subscribe agar kami juga lebih semangat dalam membuat konten dan bisa menemani kegabutan teman-teman lewat postingan channel ini tentunya. Hehe. Dalam sebuah cerita fiksi ataupun cerita kehidupan nyata, kematian merupakan sesuatu hal yang sangat menyakitkan dan menyedihkan. Kehilangan sosok karakter yang kita sukai tentunya membuat kita menjadi emosional. Terlepas dari bagaimanapun karakter tersebut mati, misalnya apakah mereka mati karena dibunuh oleh lawan atau justru tewas karena dikhianati orang lain. Sejak awal cerita One Piece dimulai sampai saat ini, ada banyak sekali kematian yang terjadi. Namun, dari semua kematian yang terjadi, ada beberapa di antaranya yang benar-benar sangat menyentuh. Bahkan kematiannya sampai memberikan pengaruh terhadap jalan ceritanya. Berikut adalah kematian paling emosional dalam cerita One Piece. Pada urutan nomor 1 yaitu Belmer. Belmer merupakan sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan Nami dan Nojiko. Dia adalah ibu angkat dari mereka berdua. Seperti yang diperlihatkan dalam cerita flashback dalam Arc Arlong Park, Belmer dulunya merupakan salah satu pasukan angkatan laut yang kemudian merasa kasihan pada Nami dan Nojiko. Akhirnya dia pun mengangkat keduanya sebagai anak dan mencintai mereka layaknya anak sendiri. Hingga pada akhir hidupnya, Belmer mati ditembak oleh Arlong demi melindungi Nami dan Nojiko. Kematian Belmer membawa dampak besar dalam kehidupan Nami dan Nojiko yang saat itu masih anak-anak. Hingga pada akhirnya, Nami terpaksa bergabung dengan bajak laut Arlong yang sangat ia benci dan membuat kesepakatan dengan Arlong agar bisa membebaskan desa Kokoyashi dari cengkraman bajak laut Arlong. Hingga pada akhirnya, Nami dikhianati dan diselamatkan oleh Luffy, Zoro, Sanji, dan Usopp. Yang kedua adalah Dr. Hiruluk. Dr. Hiruluk merupakan sosok dokter yang berjasa besar bagi Chopper. Dia merupakan mentor sekaligus ayah bagi Chopper. Mereka memiliki ikatan yang sangat dekat satu sama lain. Meskipun tidak jarang, mereka saling adu argumen, mereka tetap saling peduli. Contohnya ketika Chopper mengetahui penyakit yang menggerogoti tubuh Dr. Hiruluk. Kematian Hiruluk pun benar-benar sangat menghancurkan hidup Chopper dan sangat emosional. Momen itulah yang kemudian membuat Chopper semakin bersemangat untuk menjadi dokter terhebat di dunia. Dan dia pun mulai belajar bersama Dr. Kureha. Meskipun Chopper lebih sering bersama Dr. Kureha, dan kemampuan Kureha pun lebih mumpuni dibanding dokter lain, tapi Chopper tetap mengakui bahwa Dr. Hiruluk adalah dokter yang paling hebat di dunia. Yang ketiga adalah Nico Olivia. Kematian yang juga tidak kalah emosional adalah ibu dari Nico Robin. Nico Olivia tewas dalam penyerangan Ohara oleh Angkatan Laut. Olivia sadar bahwa pemerintah dunia sangat menentang apa yang dilakukan oleh para penduduk Ohara tentang penelitian poneglyph. Tapi dia tetap bersikukuh ingin dunia mengetahui rahasia apa yang tidak diketahui dunia, seperti apa yang terjadi saat abad kekosongan. Olivia sendiri memutuskan untuk tidak pergi dari pohon pengetahuan demi melindungi buku-buku yang sangat berharga. Dia memilih untuk meninggalkan anaknya Nico Robin kepada Saul untuk kabur. Dia berharap bahwa Robin suatu saat nanti akan berhasil melanjutkan perjuangan ibunya dan para penduduk Ohara. Yang keempat adalah Jaguar D. Saul. Jaguar D. Saul adalah seorang raksasa dan mantan wakil admiral Angkatan Laut, yang mana dia justru menjadi pelindung bagi para penduduk Ohara. Saul diperkenalkan dalam momen flashback dari Nico Robin dalam arc Enies Lobby. Jaguar D. Saul adalah salah satu orang yang sangat berpengaruh dalam hidup Nico Robin. Dia adalah orang pertama selain para arkeolog Ohara yang berteman dengan Nico Robin setelah dia pertama kali terdampar di pantai Ohara. Saul adalah sosok yang mengajari Robin untuk bisa tetap tertawa dan tersenyum meskipun dia dalam keadaan sedih. Saul sendiri adalah orang yang melindungi Robin dari serangan Angkatan Laut yang menyerbu Ohara. Sebelum kematiannya, Saul sempat mengatakan bahwa Robin akan menemukan teman-teman yang akan melindunginya dan mau hidup bersamanya suatu hari nanti. Saat itu,
Robin bukan hanya kehilangan ibunya, tapi juga sahabat satu-satunya. Yang kelima adalah Going Merry. Going Merry sebenarnya bukan makhluk hidup seperti semua yang ada di dalam daftar ini. Tapi Merry tetap saja dianggap sebagai salah satu karakter dalam cerita One Piece. Bisa dibilang, kematian yang dialami Merry tidak kalah emosional dengan kematian Portgas di es. Going Merry merupakan kapal pertama dari kelompok bajak laut topi jerami. Hasil pemberian kaya saat Luffy berhasil mengalahkan Kapten Kuro di desa Usopp. Selama menjalani petualangannya bersama topi jerami, Merry seolah memiliki jiwanya sendiri. Tapi sayangnya, Merry kemudian harus hancur di Arc Water 7 karena sudah tidak sanggup lagi menahan kerusakan. Kehancuran Merry sempat membuat Usopp keluar dari tim topi jerami, menimbulkan perpecahan di kelompok mereka, dan hancurnya Merry cukup menguras emosi dan air mata para penggemar. Yang keenam adalah Shirohige. Penyerangan kelompok bajak laut Shirohige ke Marineford merupakan salah satu event One Piece yang sangat monumental. Hampir ribuan kru bajak laut Shirohige hadir dalam pertarungan besar antara angkatan laut dan bajak lautnya. Mereka hadir di sana demi membebaskan Ace yang sebelumnya ditahan di Impel Down. Luffy juga sempat hadir dan membantu Shirohige untuk membebaskan Ace. Namun sayangnya, dalam penyerangan ini, Shirohige harus tewas setelah hidup sekian lama dan menjadi salah satu Yonko. Dia ditusuk oleh salah satu anaknya yang bernama Squall, karena dia dipengaruhi oleh Sakazuki. Tidak hanya itu, dalam serangan terakhir di mana Shirohige menyuruh anak-anaknya supaya pergi dari Marineford, Shirohige pun diserang oleh seluruh pasukan angkatan laut. Puluhan tusukan, ratusan peluru, dan wajah yang separuhnya hilang menjadi akhir cerita dari sosok manusia terkuat yaitu Shirohige. Yang ketujuh adalah Portgas di es. Kematian Shirohige membuat seluruh krunya terkejut dan sedih. Namun kematian yang lebih mengejutkan lainnya di event tersebut adalah terbunuhnya Ace oleh Sakazuki. Saat Luffy sudah berhasil menyelamatkan Ace, mereka pun sempat menghabisi sebagian pasukan angkatan laut. Sakazuki yang melihat kejadian tersebut langsung bertindak untuk menghabisi Ace. Pertarungan keduanya sebenarnya cukup seimbang, dan Ace mampu menangkis serangan Sakazuki. Menyadari hal itu, Sakazuki akhirnya mengincar Luffy. Melihat adiknya diincar, Ace pun kemudian menahan serangan itu dengan tubuhnya. Tinju magma Sakazuki menembus tubuh Ace dan membakar organ dalamnya, dan akhirnya Ace pun tewas. Melihat kematian kakaknya di depan matanya sendiri, Luffy langsung tidak sadarkan diri. Jinbei dan kelompok Law kemudian membawa pergi Luffy ke tempat yang aman. Kematian Ace ini benar-benar sangat menyentuh hati para pembacanya, dan sampai saat ini, rasanya kematian Ace masih sangat membekas di hati para fans. Yang kedelapan adalah Don Quixote Rocinante. Rocinante dulunya adalah merupakan salah satu kaum naga langit dari keluarga Don Quixote, dan anak kedua dari Don Quixote Homing, serta adik dari Don Quixote Doflamingo. Setelah keluarganya harus kehilangan statusnya sebagai bagian dari kaum naga langit, mereka pun mulai dikucilkan oleh orang-orang di lingkungan barunya dan mereka pun hidup dalam kesulitan. Rocinante pun kemudian tumbuh dan menjadi salah satu perwira angkatan laut yang ditugaskan untuk menyusup ke kelompok bajak laut kakaknya. Namun sayangnya, penyamaran tersebut harus terbongkar dan akhirnya Rocinante dieksekusi oleh kakaknya sendiri. Kematian Rocinante sangat emosional khususnya bagi Trafalgar Law. Rocinante adalah orang yang banyak berjasa dalam hidupnya Law. Kematian Corazon ini memotivasi Law untuk membalas dendam kepada Doffy. Yang kesembilan adalah Pedro. Aksi Pedro mengorbankan dirinya demi membuat kru topi jerami bisa kabur dari kejaran bajak laut Big Mom bukan hanya menjadi salah satu aksi heroik yang luar biasa, namun juga menjadi kematian yang emosional. Di akhir cerita Aqua Cake Island, Pedro mencoba untuk menahan serangan pasukan bajak laut Big Mom yang terus mengejar Luffy dan yang lainnya ketika mereka akan kabur. Pedro saat itu bertarung melawan Carlot Prospero. Sadar bahwa dia mungkin tidak akan menang, akhirnya dia meledakkan dirinya dengan granat dengan harapan Prospero dan kapalnya akan ikut hancur.
Jika biasanya mereka yang selamat kembali terlihat setelah asap tebal membumbung tinggi, nyatanya Pedro tidak terlihat kembali. Justru Perospero yang terlihat di balik asap tersebut. Hal itu merupakan akhir dari hayatnya. Yang terakhir adalah Kozuki Oden. Kozuki Oden merupakan sosok protagonis utama dalam cerita Wano. Dia adalah mantan daimyo di wilayah Kuri dan merupakan sosok yang sangat dihormati oleh seluruh penduduk Wano. Pada awalnya, mereka menganggap Oden hanyalah seorang yang hanya menimbulkan kegaduhan. Tapi dia kemudian membuktikan diri untuk mau menjadi pelindung orang-orang saat menghadapi Kaido dan Orochi. Dia rela melakukan apapun demi melindungi nyawa penduduk negeri Wano. Namun sayangnya, para penduduk Wano tidak mengetahui pengorbanan Oden tersebut. Mereka masih saja menganggap Oden sebagai sosok orang yang bodoh. Tapi kemudian fakta mulai terungkap saat dia dieksekusi oleh Kaido dan Orochi. Masyarakat sadar bahwa sosok yang melindungi mereka selama ini adalah Oden. Situasi mulai berubah emosional ketika Oden tertembak di bagian kepala oleh Kaido. Dan sampai saat ini mereka terus mengeluh-elukan nama Kozuki Oden. Sekian pembahasan tentang 10 kematian paling emosional dalam cerita One Piece. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.